Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufian, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 1 Margadadi, Kabupaten Indramayu. Video kali ini akan memaparkan tentang aksi nyata 1.4 budaya positif. Latar belakang diseminasi kali ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangunnya budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas maupun sekolah. Selanjutnya, tolak ukur yang akan didapat yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, lini masa. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas. Dan yang kelima, hasil keyakinan kelas ditempel di dalam kelas. Kemudian tentang dukungan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru ataupun rekan sejawat, murid, sarana perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, dan spidol warna-warni. Video kali ini mengenai penyebaran pemahaman kepada rekan guru di UPTD SDN 1 Margadadi. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPTD SDN 1 Margadadi Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Ahmad Sufian, calon guru penggerak angkatan 9, seperti pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Margadadi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 dan 8 Margadadi. Ya, hari ini ya Bapak Ibu, hari ini saya di sini akan mendiseminasikan mengenai tugas saya, ya, yaitu aksi nyata 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 UPTD SDN 1 Margadadi Kabupaten Indramayu. Jadi ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu. Ini merupakan mendiseminasikan mengenai budaya positif, penyebaran pemahaman kepada rekan guru di UPTD SDN 1 Margadadi. Kemudian menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya sedang jalani ini, karena ini sudah masuk ke modul 2 pendidikan guru penggerak. Ya, selanjutnya mengenai konsep inti budaya positif. Pada konsep inti budaya positif Bapak Ibu ini ada 8 konsep. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia,
Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Mungkin pada konsep inti budaya positif ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin ada yang baru tahu, seperti mungkin mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini mungkin yang Bapak Ibu jalankan ketika melakukan pembelajaran, apakah Bapak Ibu ini pembelajarannya ini berpusat pada guru apa berpusat pada murid? Nah, makanya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa? Karena pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dari proses berdiferensiasi ini nanti tujuannya itu untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu dimensi profil Pancasila yaitu ada 6. Ya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi di sini mungkin Bapak Ibu guru sering sekali yang namanya bagaimana sih membuat anak ketika sedang pembelajaran itu biar diam, biar tidak ribut. Nah, itu seakan-akan guru itu mengontrol murid tersebut. Nah, ternyata di sini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang namanya guru mengontrol murid itu tidak bisa. Karena apa? Ini kalau misalnya dikatakan, oh saya bisa mengontrol murid biar tidak ribut, biar tidak berlari-larian di dalam kelas, ternyata itu tidak bisa karena ini hanya ilusi guru. Ya, jadi hanya ilusi guru mengontrol murid itu. Kemudian ilmu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu salah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak tersebut ketika dikritik atau ketika Bapak Ibu guru membetulkan itu, ternyata kalau kritiknya masih belum dari dirinya sendiri itu salah. Jadi itu tidak akan menguatkan karakter di sini. Jadi kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata di sini juga ilusi bahwa penguatan positif, efektif ini bermanfaat. Maksudnya apa di sini? Mungkin ketika ada anak yang rajin masuknya tidak tanpa bolos atau hadir terus, kan guru itu biasanya akan mengasih hadiah atau reward. Termasuk juga piket. Kalau piket tersebut bersih, setiap kali piket anak tersebut bersih. Ternyata kalau misalnya yang dikasih ada anak tersebut hanya anak itu terus, ini akan terjadi positif efektifnya ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mungkin akan terjadi kesemburuan, nggak ada daya saing atau misalnya daya juang untuk lebih berpikir ke positif lagi ini. Kemudian yang terakhir, ilmu bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi ilmu bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa juga ini merupakan miskonsepsi. Jadi tidak ada bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru itu memaksakan kehendak anak itu harus nurut, harus bisa ini, bisa itu. Nah, ini merupakan miskonsepsi. Baik, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama mengenai stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi sama seperti halnya dengan anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak bisa disamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ataupun si A, kamu harus bisa ini, nggak mungkin.
Karena apa? Ya ini menurut teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang memiliki hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda ini sudah jelas ya. Jadi tidak boleh disamaratakan. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini mungkin anak-anak ketika terjadi permasalahan ribut apa, anak-anak tersebut mungkin memiliki tujuan kenapa sih anak tersebut bisa berbuat seperti itu. Ya, jadi ini ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri sendiri. Anak tersebut ketika anak super aktif, termasuk anak kebutuhan kinestetik itu, kalau misalnya guru atau bapak ibu guru bisa mengontrolnya, itu ternyata tidak. Jadi dari anak itu sendiri, bahwa ketika misalnya bisa diam, bisa melakukan sesuatu. Jadi ini menurut teori kontrol, hanya Anda atau dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini seperti halnya yang di atas. Terus selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika ada terjadi permasalahan, mungkin guru kelas dengan guru mapel, ada kan anak ketika saya itu nggak nyaman belajar dengan guru tersebut. Ada apa sih? Nah, bisa bapak ibu guru berkolaborasi, barangkali ilmu yang dari guru mapel itu lebih mumpuni, jadi bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Itu. Kemudian yang terakhir, stimulus terakhir ini model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi harus menang. Jadi nggak ada yang namanya wah kalah, wah menang. Jadi kita itu harus menang-menang. Ini menurut paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu. Disiplin, biasanya disiplin itu berkaitan, yang Bapak Ibu tahu itu mengenai apa sih? Aturan, ya, aturan, tata tertib. Nah, itu merupakan disiplin. Tetapi di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang merujuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini itu belajar bertanggung jawab. Ini kata kuncinya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, ini sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi itu. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, ya, tetapi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebaikan institusi atau organisasi yaitu udah jelas. Yaitu sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benaran kritis. Kemudian ada juga mengenai IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Nah, selanjutnya juga selain dua dimensi ini ada yaitu keterampilan hidup, yaitu life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada dirinya. Nah, jadi ini nilai-nilai kebajikan, contoh nilai-nilai kebajikan salah satunya itu yang paling kita tingkatkan di sini yaitu mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai seorang pendidik tentu kita memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasarnya? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini berkaitan dengan apa? Kebutuhan bersifat psikologis, yaitu mengenai kesehatan, rumah, makan, dan rasa aman. Nah, itu merasa aman itu juga termasuk bertahan hidup. Nah, ketika terjadi mungkin sekarang yang beritanya sedang hit atau viral kan mungkin antara Israel dengan Palestina, itu bagaimana anak-anak di sana keadaannya. Ya karena di sana tidak aman, berarti bertahan hidup di sana juga ini kebutuhan dasar mereka itu berkurang. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima di sini berkaitan sama seperti bertahan hidup, yaitu berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan ini berkaitan dengan kompeten. Sebagai guru juga harus berkompeten, maka ini berkaitan dengan penguasaan. Kemudian berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Dan ini jelas tentunya diakui. Bagaimana sebagai Bapak Ibu guru harus diakui bahwa kita itu sebagai pengajar yang luar biasa. Ini. Kemudian yang keempat mengenai kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur dan otonom. Dan yang terakhir mengenai kesenangan atau fun, ya, perasaan gembira, antusiasme dan tertawa. Nah, di sini Bapak Ibu guru ketika mungkin ketika melakukan pelajaran tentunya ada yang namanya tertawa dengan anak-anak juga. Nah, itu merupakan berarti kesenangan. Jangan Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran itu cemberut terus. Berarti nanti anak di sini kesenangannya tidak dapat, berarti kebutuhan dasarnya juga tidak dapat, ya Bapak Ibu. Jadi itu. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini mungkin salah satunya siswa kita juga, bagaimana ketika dia itu melaksanakan kesalahan, apakah datangnya dari sendiri atau dari luar. Nah, di sini ketika anak tersebut tidak melakukan piket, misalnya, oh ini kelas ini kok piketnya ini masih kotor. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu guru sudah berkata sedemikian rupa, berarti anak-anak tersebut ini motivasinya itu masih dari luar, dari ekstrinsik. Kenapa? Dia melaksanakan piket kelas, ya karena apa? Karena takut dihukum sama gurunya. Nah, jadi ini makanya ketika anak tersebut melakukan motivasi juga, piket juga, karena apa? Karena ini untuk menghindari hukuman. Ah, tidak nyaman, jadi nanti saya dihukum sama bapak ini, saya dihukum sama ibu itu. Nah, ini. Kemudian juga selain unsur tadi, unsur ekstrinsik tadi, motivasi ekstrinsik tadi, untuk mendapatkan imbalan ada kan? Saya yang kalau misalnya melaksanakan piket, kalau piket tersebut selalu bersih, nanti sama bapak ibu guru akan mendapatkan hadiah tiap bulan. Nah, itu juga termasuk karena motivasinya dari luar, karena apa? Ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terus bagaimana motivasi tersebut bisa terlaksana? Yaitu ini, motivasinya itu dari dalam, yaitu motivasi intrinsik.
yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lainnya itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga udah tahu mengenai hukuman, konsekuensi, dan di sini mungkin ada kata kok ada restitusi yang ketiga. Nah, kalau hukuman biasanya ini tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan tadi seperti datang telat apa, nggak tahu kan anak tersebut akan dihukum. Saya ini dapat hukumannya apa dari Bapak Ibu guru? Apakah berdiri? Apakah keliling lapangan? Iya. Nah, itu. Nah, jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Jadi nggak ada nanti saya akan mendapatkan jeweran atau akan mendapatkan berdiri di depan keliling lapangan, tidak tahu karena tidak dilibatkan oleh kedua belah pihak. Dan juga ini yang ketiga bersifat satu arah. Ini dari Bapak Ibu gurunya saja karena bersifat satu arah. Dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini tadi. Kalau hukuman ini berupa hukuman fisik atau psikis, kenapa? Ya tadi kalau fisik misalnya ketika anak tersebut telat, coba lari keliling lapangan, ini kan fisik. Nah, tetapi kalau misalnya psikisnya ini hukuman psikisnya apa Bapak Ibu guru biasanya? Biasanya dimarahin, ya dikata-katain, nggak tahu katanya apa. Jadi anak itu ngebekas di otak anak tersebut ngebekas. Nah, itu yang lebih bahaya. Hukuman tersebut lebih bahaya dibandingkan hukuman fisik, yaitu hukuman psikis. Karena apa? Akan terngiang terus Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya di sini di kelas 1 peraturannya kalau misalnya hari Senin harus seragam lengkap. Kalau tidak lengkap akan dihukum. Nah, ini udah terencana dan anak udah tahu kenapa, udah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap tidak nyaman. Walaupun sudah ada aturan, anak-anak itu tidak nyaman. Kenapa? Kalau kita melakukan kesalahan pasti kita dihukum. Jadi anak itu yang tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini biasanya karena anak tersebut sudah tahu, anak tersebut aktif, akan diawasi. Ketika tidak melakukan kesalahan pun biasanya gara-gara itu kenapa? Sudah termonitor, padahal tidak, ya. Nah, ini karena guru ini selalu memonitor anak-anak yang dianggapnya ini anak-anak yang memiliki kinestetik yang lebih. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, dari kedua ini ternyata ada yang lebih baik untuk menghadapi permasalahan, yaitu dengan cara restitusi. Nah, restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi maksudnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu bagaimana? Nanti ada contohnya saya ketika melaksanakan pembelajaran restitusi Bapak Ibu guru di akhir pembelajaran. Cuma 4 menit, nggak lama Bapak Ibu guru. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dengan cara restitusi ini, anak itu ketika berbuat salah itu akan dikembalikan lagi dengan cara apa? Mencari solusi sendiri. Dengan jalannya itu, kamu melakukan itu. Nah, bagaimana kamu untuk kedepannya tidak melakukan tersebut? Jadi ini solusi sendiri Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru, mungkin Bapak Ibu guru lebih dari 1 udah memiliki kontrol, ya. Yang pertama mungkin penghukum. Benar Bapak Ibu ini sebagai penghukum. Benar enggak? Iya, benar. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, ya, merasa bersalah ke anak-anak. Kemudian ini merasa bersalah ini apa sih? Nanti ada pertanyaannya di setelah ini, Bapak Ibu. Terus juga guru juga posisi kontrolnya sebagai teman. Kadang-kadang anak ketika Bapak Ibu guru ada di kelas juga, ketika dari belakang tidak tahu, enak aja kayak teman langsung duduk di sebelahnya, kayak kurang ada sopan satunya menurut kita. Tetapi ini
ternyata posisi kontrol juga, teman itu anak dianggap guru tersebut dianggap teman sama anaknya juga, termasuk posisi kontrol pada guru ya. Terus yang keempat sebagai pemantau. Guru itu kontrolnya sebagai pemantau, yaitu biasanya memantau atau memonitoring anak-anak. Dan dari keempat ini ternyata posisi kontrol yang baik itu yaitu manajer. Ya, seperti apa manajer ada di selanjutnya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau misalnya guru sebagai penghukum, biasanya ini apa ini? Hormat pada bendera selama 1 jam. Coba kamu karena kamu melakukan kesalahan, hormat di lapangan itu. Kamu tadi datangnya telat ketika upacara. Coba. Nah, ini sebagai penghukum. Contoh sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Pernah Bapak Ibu guru berkata kayak gitu? Ya. Nah, ini jadi ini merupakan pembuat merasa bersalah. Ya. Baik, selanjutnya teman. Kalau teman di sini biasanya kata-katanya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru yang sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini biasanya ya pernah melakukan ini juga. Nah, terus kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut kooperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini biasanya ini pemantau. Nah, dari keempat tadi inilah restitusi yang terbaik, yaitu sebagai 5 posisi kontrol itu sebagai guru manajer ya. Manajer ini kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi awalnya dari itu perbincangannya kepada anak-anak. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dibalikan lagi ke anaknya. Nah, seperti ini. Coba Bapak Ibu guru tebak ini mengenai posisi kontrol apakah Bapak Ibu guru ini? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol guru apa? Merasa bersalah. Baik, kita lihat benar enggak sih merasa bersalah? Oh iya, benar. Ternyata membuat merasa bersalah. Baik, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Merasa bersalah tadi udah. Apa? Ya. Apakah kamu tidak benar melakukannya? Kata-kata ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Apa? Teman apa penghukum? Apa? Kita cek. Apa sih jawabannya? Yaitu penghukum. Ya. Tidak pernah benar sih kamu. Jadi itu merupakan penghukum ya. Bapak Ibu. Baik, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Baik, kita lihat apakah benar manajer? Iya, betul manajer ya. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Apa? Ya, kita cek benar enggak jawabannya. Iya, ternyata teman. Ya. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Ancaman? Gak ada ancaman Bapak Ibu. Apa? Kita cek jawabannya apa yang benar? Pemantau. Ya, nah, jadi inilah ya posisi kontrol guru itu Bapak Ibu guru. Nah, sekarang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini kenapa? Ya, ada keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi di sini
peraturan kelas itu merupakan aturan yang konkret ya. Jadi sudah terinci. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas ini sifatnya itu masih universal, yaitu bersifat abstrak ya Bapak Ibu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas tadi. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat oleh guru itu tersebut atau sekolahan itu tersebut. Sedangkan keyakinan kelas di sini yaitu pertama bersifat abstrak. Maksudnya abstrak ini apa? Jadi masih umum, ibaratnya bukan seperti peraturan kelas yang konkret ya. Jadi di sini terus berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ketika ada mungkin kalimat dilarang membuang sampah di kelas. Nah, itu merupakan pernyataan negatif. Kenapa? Ada kata dilarang atau jangan. Nah, jadi dalam keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan positif. Berarti bagaimana ketika ada kata dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah di kelas? Kalau pernyataan positifnya itu ayo membuang sampah ya padanya. Jadi tidak ada kata negatifnya yang harus berubah. Jadi positif. Nah, tersebutlah itu merupakan pernyataan positif. Nah, terus pada pembentukan keyakinan kelas ini sedikit saja agar mudah diingat. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ataupun tata tertib itu kan banyak, lebih dari 10. Anak-anak itu apakah yakin menghafalnya atau ingat? Nah, tetapi kalau di keyakinan kelas ini sedikit saja, biar anak mudah mengingatnya apa yang telah dibentuk pada keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi untuk keyakinan kelas ini, masing-masing kelas ini keyakinannya bisa berbeda-beda, tergantung kondisi kelas kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Ya. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, terutama di kelas masing-masing. Jadi kalau peraturan kelas itu datangnya dari guru itu sendiri. Dilarang membuang sampah, dilarang berisik, dilarang mencoret-coret tembok, itu dari kita. Anaknya tidak tahu karena apa? Sudah ada peraturannya. Tetapi keyakinan kelas ini semua warga itu dilibatkan. Jadi anak-anak dikasih kertas seperti ini, dikasih kertas sok mau seperti apa sih kelas kita, suasana belajarnya ini biar kita nyaman, biar kita enak ketika belajar. Jadi ini keyakinan kelas. Dikasih kertas, nanti dikumpulkan dari kertas tersebut nanti ditempel. Ya, jadi itu keyakinan kelas. Nah, setelah ditempel tersebut apa? Dipilih oleh Bapak Ibu gurunya. Mana sih apakah keyakinan kelas tersebut ada yang sama atau misalnya beda. Nah, itu yang berbeda itulah nanti yang mewakilkan. Kalau misalnya yang sama, pilih salah satu saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini mengenai pembentukan keyakinan kelas. Jadi tadi kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, nah ini kita ini akan melakukan yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nanti suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Bagaimana pada tahapan-tahapannya ada di sebaliknya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu merupakan proses pembelajaran. Nah, ini merupakan menstabilkan identitas. Biasanya kalimatnya atau kata-katanya yang Bapak Ibu gunakan bisa seperti contoh ini. Berbuat salah itu wajar ketika kepada anak-anak. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ya, jadi jangan ketika anak tersebut melakukan kesalahan langsung
ngegas Bapak Ibu gurunya ke anak-anak karena udah ini mungkin udah karena capek Bapak Ibu gurunya terjadi permasalahan, jadi langsung ngegas ke anak-anak. Ya udah, nanti anak-anak akan ini akan mungkin udah bayangannya kemana-mana. Jadi ini dulu dengan cara menstabilkan identitas. Selanjutnya mengenai validasi, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya ini di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, misalnya ada anak mungkin berantem di dalam kelas. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara tidak mau meminjamkan tip F atau meminjamkan pulpen. Bapak Ibu guru itu harus tahu kenapa anak tersebut tidak mau. Jangan, anak tuh pedit anak itu. Jangan langsung ngomong pedit. Kenapa? Mungkin karena ada alasannya, yaitu mungkin barang tersebut karena pemberian dari orang tua, karena orang tuanya tidak ada. Jadi sepacang kayak ini tuh cendera mata dari orang tua. Iya, makanya saya itu harus mempertahankan barang tersebut tidak boleh tersentuh oleh teman yang lain. Nah, ini karena apa? Karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya, ya. Jadi ke anak itu. Kemudian mengenai menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam anak tersebut. Nah, apa saja sih yang ditanyakan, yaitu mengenai apa keyakinan kelas kita. Karena keyakinan kelas kita sudah terbentuk, ya. Jadi kembalikan lagi, kamu itu melanggar apa sih? Apa keyakinan kelas kita? Karena kamu melakukan hal tersebut. Anak nanti mikir, oh iya, saya telah melakukan ini, ya. Terus nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Kita sudah membuat keyakinan kelas, nilai apa saja sih yang sudah disepakati kemarin? Kalau ribut di dalam kelas apa? Nah, ini nanti anak-anak juga akan tahu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya ketika ada anak yang ribut ataupun orang akan jadi apa-apa. Nah, ini nggak mungkin, ya. Jadi pinginnya itu kamu itu menjadi seperti apa sih? Nah, jadi dikembalikan lagi, ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan contoh saya ketika melakukan segitiga restitusi. Mengenai segitiga restitusi. Iya, ini saja. Tapi nggak ada itunya ya. Jalan nggak sih? Oh iya. Nah, ini saya mencoba menstabilkan identitas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru juga tahu ini siapa. Ini salah satu anak yang super aktif di kelas 4, Bapak Ibu. Tetapi ini merupakan, saya mencoba ini kejadian sebenarnya karena apa? Anak ini beberapa hari ini datangnya telat. Dikirain males saya tuh. Ternyata anak ini tuh jalannya itu sedang diperbaiki, ada pengecoran. Jadi dia berangkat ke sekolah ini muter jalannya. Ini kan orang ini Panyidangan Kulon. Ya, iya Pecuk. Jadi nggak tahu saya juga daerahnya mana, maksudnya tuh lewat jalannya mana. Beberapa hari ini mungkin 4 hari dia datang telat, ternyata orang tuanya juga datang. Nah, sehingga antara orang tua dengan saya melakukan ini sama ternyata ketika disinkron. Nah, ini jadi ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya jalankan di kelas. Jadi ternyata anak ini tidak berbohong. Ya, benar ketika saya juga menanyakan ke orang tuanya itu, Pak, iya benar dia itu datang telat itu bukan karena dia kesiangan bangun siang, tetapi karena saya jalannya itu muter, Pak. Bahkan nggak tahu kemarin tuh lewat sawah juga nggak tahu sawah mana karena saya belum pernah ke daerah anak ini, ya. Jadi ini. Nah, ini merupakan contoh penerapan saya pada segitiga restitusi, ya. Mungkin ini 4 menit langsung saya skip aja ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini penutup. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ternyata untuk mendesiminasikan, yaitu pada penutup ini
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan standar nasional pendidikan sesuai dengan among di sini atau manajer ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, iya, ini among, ya. Jadi ini merupakan among ini merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini yaitu guru itu ya harus berpihak pada murid, memiliki budi pekerti, berpihak pada murid, dan juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Jadi ini, ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Miss. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Itu saja mungkin penyampaian desiminasi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD Desa Margaredi Kabupaten Indramayu. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kodrat alam ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran lanjutkan atau dipelajari hari ini, Pak Ahmad sekarang akan membuat atau membuat mengenai keyakinan kelas. Kenapa? Karena di sini di kelas 4 sebenarnya sudah ada yang namanya peraturan kelas. Tetapi kenapa sekarang kelas 4 ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran? Benar apa tidak? Ya. Nah, makanya hari ini Pak Ahmad akan membuat mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut, Pak, apa sih keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Gimana? Rafael? Enggak. Peraturan. Pak, sama enggak sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya. Kalau peraturan kelas itu yang bikin Pak Ahmad, ya. Peraturan kelas itu yang bikin Pak Ahmad untuk mengatur kalian. Kalian enak enggak sih diatur? Dalam Maleo lakukan itu kalau tidak dibereskan barang mainannya itu apa? Berserakan jadi kotor. Sama seperti di sini di kelas ini. Kalian itu apa namanya? Kalau misalnya kelas kita kotor ini enak tidak sih? Enak enggak kelas kotor? Enggak enak. Nah, biasanya siapa yang membersihkan kelas? Hah? Yang piket, betul. Ya, yang piket, Pak. Biasanya yang membersihkan kelas itu yang piket. Kenapa? Sudah ada peraturannya, Pak. Piket kelas, peraturan piket kelas. Nah, sekarang hari ini Pak Ahmad akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu, apa? Kata-kata yang berasal dari diri kalian semua. Ya, bagaimana kepercayaan kalian apabila kalian melakukan sesuatu tersebut yakin baik untuk diri kalian. Baik, nanti Pak Ahmad akan bagikan ini kertas post-it, ya. Kalian nanti dibuat kembali, ya. Dibuat nanti ditulis, Pak Ahmad nanti akan bagikan, nanti ditulis namanya. Terus keyakinan kelas apa sih yang kalian pengen
Ya, Ezio, Zaki, ya, keyakinan kelas apa yang kalian pengen? Ya. Kenapa sih Pak dibuat keyakinan kelas? Pak Ahmad mau tanya, kalian ini di kelas 4 ini, kalian pengen kelas yang bagaimana sih? Gimana Alifah? Senang, terus apa lagi? Gimana sih ya? Tidak berantem. Gimana? Pengen? Hah? Itu udah ada tuh. Ya. Oke, jangan kan? Halo. Keyakinan kelas itu apa yang kalian biar kalian belajarnya itu aman, nyaman, dan tenang. Nah, maka dari itu nanti Pak Ahmad akan bagikan mengenai keyakinan kelas ini, ya. Pak Ahmad akan bagikan ini post-it ini, kartu post-it ini. Nanti kalian isi, nanti kalian tempel. Tuh, halo, kedengaran? Nanti kalian tempel di bawah tulisan keyakinan kelas 4, ya. Gimana? Tulis ya, nanti Pak Ahmad kalau misalnya ada yang sama, Pak Ahmad akan seleksi atau dianggap sama. Ya baik, hari ini akan Pak Ahmad bagikan dulu untuk kertas post-itnya.
Kalau peraturan kelas bagaimana Rafael? Kalau peraturan kelas dilarang berisik di kelas, itu merupakan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu gimana Pak? Jangan ada kata dilarang. Lagi disuruh. Ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu nggak ada atau tidak diperbolehkan dengan kata dilarang. Kenapa? Kalau dilarang itu berarti peraturan tersebut bukan dari diri kita, tetapi dari orang lain.